Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga dari mata kuliah pengantar demografi, kita akan mempelajari mengenai struktur atau komposisi penduduk. Dua bahasan utama yang akan kita bahas dalam pertemuan ketiga kali ini adalah: pertama, klasifikasi struktur atau komposisi penduduk berdasarkan karakteristik tertentu, baik dari karakteristik demografi, sosial, ekonomi, dan geografis. Pokok bahasan kedua yang akan kita bahas adalah ukuran-ukuran dalam struktur atau komposisi penduduk. Pertama, umur median atau median age, kemudian rasio ketergantungan atau dependency ratio, kemudian rasio jenis kelamin atau sex ratio. 1. Klasifikasi struktur komposisi penduduk berdasarkan karakteristik tertentu. Studi demografi menekankan 3 fenomena penting dalam perubahan penduduk. Pertama, dinamika kependudukan atau population dynamics. Yang kedua, komposisi penduduk atau population composition. Dan yang ketiga, jumlah dan distribusi penduduk atau population size and distribution. Dinamika kependudukan adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Ketiga hal tersebut yang dikenal dengan istilah unsur-unsur dinamika penduduk. Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan jumlah dan distribusi penduduk mengutip dari Kemendikbud Republik Indonesia, distribusi atau persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam 1 km persegi suatu wilayah. Struktur atau komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama. Beberapa contoh struktur atau komposisi penduduk dapat dibuat, seperti struktur atau komposisi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, dan agama, serta lain-lain. Tujuan dari pengelompokan penduduk menurut karakteristik adalah: pertama, mengetahui sumber daya manusia atau SDM atau human resources menurut umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua, mengambil kebijakan bidang kependudukan. Yang ketiga, membandingkan keadaan penduduk dengan penduduk lainnya. Yang keempat, untuk mengetahui proses demografi dengan menggambarkan piramida penduduk. Struktur atau komposisi penduduk dapat diklasifikasikan menurut karakteristiknya yang meliputi: 1. Karakteristik demografi seperti umur, jenis kelamin yang merupakan ciri-ciri biologis. Yang kedua, karakteristik sosial seperti tingkat pendidikan, status perkawinan yang merupakan ciri-ciri sosial. Yang ketiga, karakteristik ekonomi seperti lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan yang semuanya merupakan ciri-ciri ekonomi. Dan yang keempat, karakteristik geografis atau tempat tinggal seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, daerah perkotaan atau perdesaan yang menunjukkan ciri-ciri geografis. Struktur atau komposisi penduduk menurut karakteristik demografi. Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada tiap individu atau ciri-ciri biologis. Ciri yang utama adalah umur dan jenis kelamin. Ciri lainnya adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan,
khusus bagi perempuan yang telah menikah. Kemudian kita lihat karakteristik demografi umur. Struktur umur penduduk dapat dilihat dalam umur 1 tahunan atau yang disebut juga umur tunggal atau single age, dan yang dikelompokkan dalam kelompok umur 5 tahunan. Dalam pembahasan demografi, pengertian umur adalah umur pada saat ulang tahun terakhir. Sebagai contoh, misalnya Ani lahir pada bulan Januari tahun 2008 dan sensus 2010 dilaksanakan pada bulan Mei. Jadi pada saat sensus 2010, Ani berusia 2 tahun 4 bulan. Tetapi dalam penghitungan demografi, Ani dicatat berumur 2 tahun saja. Kenapa? Karena kalau kita kembali ke konsep yang di atas, umur adalah umur pada saat ulang tahun terakhir. Sensus maupun survei yang dilaksanakan di Indonesia mencatat adanya digit preference, yakni kecenderungan penduduk menyebut umurnya dengan angka berakhiran 0 atau 5. Oh, no. Hal ini menyebabkan penumpukan penduduk dengan umur-umur berakhiran 0 dan 5 yang biasa dikenal dengan istilah age hipping. Sebaliknya, terdapat kekurangan cacah pada umur-umur lain, terutama umur yang berakhiran 1, 4, 6, dan 9. Untuk menanggulangi hal ini, demografer memakai struktur umur yang dikelompokkan dalam kelompok umur 5 tahunan, yakni 04, 59, 1014, 1519, dan seterusnya sampai 75 tahun ke atas. Sebagai catatan, harap diperhatikan bahwa penulisan kelompok umur adalah 04, 59, dan seterusnya, bukan 05, 610, dan lain-lain. Penulisan pengelompokan 04 berarti kelompok penduduk umur 0 sampai dengan umur 4 tahun 11 bulan 29 hari, yakni tepat sehari sebelum umur 5 tahun. Kita kembali lagi ke konsep yang sebelumnya, umur adalah ulang tahun terakhir. Demikian juga untuk umur atau usia 9, 14, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan definisi umur saat ulang tahun terakhir yang telah diterangkan sebelumnya. Pengelompokan umur juga dimungkinkan untuk dibuat sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, jika ingin diketahui pengelompokan penduduk menurut usia sekolah, maka pengelompokan umur dapat dibuat menjadi kelompok 7-12 tahun untuk kelompok umur SD, 13-15 tahun untuk kelompok umur SMP, 16-18 tahun untuk kelompok umur SMA, dan 19-24 tahun untuk perguruan tinggi. Selain itu, dikenal juga struktur umur penduduk yang dibedakan menjadi 3 kelompok besar. Penduduk usia muda untuk kelompok umur 0-14 tahun, kemudian penduduk usia produktif 15-59 tahun, tapi nanti di beberapa publikasi penduduk usia produktif adalah yang untuk kelompok umur 15-64 tahun. Kemudian penduduk lansia atau lanjut usia untuk kelompok umur 60 tahun ke atas. Ini berdasarkan ketetapan WHO dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang Kesejahteraan Lansia. Jenis kelamin. Pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik demografis selain umur adalah berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Contoh, pengelompokan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin disajikan pada tabel 1 dan tabel 2 berikut. Tabel 1, jumlah penduduk menurut umur tunggal dan jenis kelamin Indonesia tahun 2010. Jadi seperti kita lihat, ini kelompok umur 0 sampai umur 98 tahun untuk laki-laki, perempuan, dan laki-laki plus perempuan. Jadi kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia secara total ada sebanyak 237.641.326 jiwa. Tabel 2, jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin.
Seperti yang sudah dibilang sebelumnya, kelompok umur itu 04, 59. Tadi biasanya untuk beberapa data kalau tidak lengkap biasanya hanya sampai 75 plus. Tapi karena ini hasil sensusnya lengkap, jadi dia datanya bisa diperpanjang. Jadi kalau di publikasi dari sensus penduduk 2010 itu sampai 95 plus. Jumlah anak merupakan salah satu ciri yang melekat pada wanita pernah kawin. Jika wanita pernah kawin belum memiliki anak, maka jumlah anak yang pernah dilahirkan 0. Contoh, banyaknya wanita pernah kawin berdasarkan jumlah anak yang pernah dilahirkan berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 2007 disajikan pada tabel 3. Distribusi wanita pernah kawin berdasarkan jumlah anak yang pernah dilahirkan dan menurut kelompok umur Indonesia 2007. Kita perhatikan bahwa untuk kelompok umur 15-19 tahun yang belum pernah melahirkan itu ada 5.922 dan seterusnya sampai kelompok umur 45-49 ada 311 orang. Sedangkan kelompok umur 45-49 yang punya anak lebih dari 10 ada 190 orang. Struktur atau komposisi penduduk menurut karakteristik sosial. Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri sosial, contohnya dikelompokkan berdasar tingkat pendidikan, status perkawinan, agama, dan suku bangsa. Tingkat pendidikan. Pendidikan yang tinggi merupakan salah satu tuntutan era globalisasi. Penduduk sebagai modal dasar yang berkualitas merupakan tujuan utama pembangunan manusia Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengelompokan penduduk menurut karakteristik pendidikan dapat dibedakan menjadi komposisi penduduk menurut ijazah tertinggi yang ditamatkan, komposisi penduduk menurut usia sekolah, komposisi penduduk menurut kemampuan membaca dan menulis, komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan. Karakteristik pendidikan. Sumber daya manusia atau SDM yang berpendidikan tinggi dan berkualitas adalah SDM yang kompeten, mampu bersaing dalam pasar kerja global. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah sebesar 9,24%. Sedangkan yang tidak atau belum tamat SD sebesar 19,28% dan tamat SD 30,55%. Jika dijumlahkan, maka lebih dari 50% penduduk Indonesia pendidikan tertinggi yang ditamatkan hanyalah SD. Kita lihat pada tabel 4. Persentase penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan hasil sensus penduduk 2010. Kita lihat bahwa untuk 3 kelompok pertama jika dijumlahkan jumlahnya sudah lebih dari 50%. Untuk itu diperlukan intervensi dan kebijakan dari pemerintah dalam meningkatkan jumlah penduduk yang ijazah tertingginya lebih dari sekedar tamat SD. Kemampuan membaca, menulis, atau melek huruf. Melek huruf menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. Angka melek huruf adalah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dan hasilnya dikalikan dengan 100. Kebalikan dari melek huruf adalah buta huruf. Angka yang menunjukkan banyaknya penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis disebut angka buta huruf atau illiteracy rate. Angka melek huruf sempat digunakan dalam penghitungan IPM.
Namun, karena angkanya semakin lama semakin stagnan, sehingga tidak terlihat lagi polanya, diakibatkan angka buta huruf yang semakin rare cases, sehingga angka melek huruf tidak lagi digunakan dalam penghitungan IPM. Status perkawinan di Indonesia dibedakan atas belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Jika kita melihat kuesioner-kuesioner yang ada di survei-survei atau sensus yang ada di Indonesia, status perkawinan di Indonesia itu dikategorikan menjadi 4 kategori ini, yaitu pertama belum kawin, yaitu untuk orang-orang yang memang belum menikah. Kemudian untuk penduduk yang kawin, berarti dia mempunyai pasangan suami atau istri. Cerai hidup adalah ketika mereka memang benar-benar pisah, seperti yang kita sering lihat di televisi atau di berita, jika misalnya ada artis yang cerai, itu masuk kategori cerai hidup. Kemudian cerai mati adalah jika pasangan, baik suami atau istrinya, salah satunya meninggal. Jadi mereka dipisahkan karena maut. Tabel 5 menunjukkan penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut daerah dan status perkawinannya. Ini contoh untuk Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2005 berdasarkan hasil SUPAS 2005.